Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum menjadi salah satu indikator ekonomi yang sering kita perhatikan. Biasanya, inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian, seperti turunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok. Namun, BPS mencatat inflasi 2024 justru menjadi yang terendah sejak 1958 atau sepanjang sejarah Indonesia. Lantas, apa yang menyebabkan inflasi di tahun 2024 rendah? Kita akan melihat lebih dalam lagi mengapa hal ini bisa terjadi dan apa artinya bagi perekonomian kita ke depannya. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada, inflasi 2024 terendah sepanjang masa. Pemerintah menetapkan target inflasi 2024 sebesar 2,5% plus minus 1%. Artinya target inflasi berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nah, Badan Pusat Statistik menyebut inflasi Desember 2024 sebesar 1,57% secara tahunan. Meskipun memang ini masih dalam rentang target gitu ya, namun yang menjadi catatan adalah inflasi ini menjadi rekor terendah sejak dilakukannya perhitungan inflasi oleh BPS. Nah, inflasi yang sangat rendah bisa menjadi tanda bahwa ekonomi sedang lesu atau tumbuh sangat lambat. Ketika permintaan barang dan jasa stagnan atau bahkan menurun, produsen mungkin merasa kesulitan untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya bisa berdampak pada lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sementara itu, angka inflasi Desember 2024 secara bulanan tercatat sebesar 0,44% secara year on year dan secara mantuman maksud kami, dan inflasi ini disebabkan oleh peningkatan permintaan barang dan jasa menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru. Tapi yang juga menjadi perhatian adalah setelah Tahun Baru nanti seperti apa? Kalau daya belinya ini masih belum naik, maka inflasinya bisa saja kembali turun karena pelemahan dari sisi daya beli pasca Tahun Baru. Nah, data aktual yang dirilis Badan Pusat Statistik ini tidak jauh berbeda dengan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 13 institusi yang memperkirakan kalau inflasi atau IHK akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan yaitu sebesar 0,47%. Sementara secara tahunan inflasi diproyeksikan akan menembus 1,61%. Kalau kita kilas balik, sebelumnya inflasi tahun kalender terendah pernah dicapai pada sekitar tahun 2020 di sini. Nah, yaitu sekitar 1,68% atau pas pandemi COVID-19. Pada 2020, inflasi terpantau sangat rendah karena adanya penurunan daya beli akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Kalau kalian ingat saat itu kita kenal dengan nama PSBB yang membuat ekonomi mati suri. Produksi saat itu terhambat karena penerapan protokol kesehatan dan juga permintaan pun anjlok karena aktivitas masyarakat di luar rumah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, inflasi rendah lebih dimaknai sebagai kelesuan ekonomi. Pelaku usaha sulit menaikkan harga demi mempertahankan permintaan dan tentunya ini bukan ciri ekonomi yang sehat. Sementara pada 2024, penurunan daya beli kembali menjadi alasan. Rendahnya angka inflasi bahkan menjadi yang terendah sejak BPS merilis angka inflasi padahal tidak terdapat pandemi yang membuat kelumpuhan ekonomi domestik. Lalu apa sebetulnya yang menjadi kontributor inflasi terendah sepanjang sejarah Indonesia ini? Kita cek di slide berikutnya. Yang pertama, harga komoditas sepanjang 2024 cenderung bergerak stabil. Nah, data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS menunjukkan harga komoditas seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, sampai gula pasir ini cenderung stabil bahkan menurun pada semester 2 2024. Melandainya harga bahan pangan pokok ini terjadi setelah melonjak pada 2022 dan juga 2023 dan ini menjadi faktor utama rendahnya angka inflasi yang tercatat. Selain karena terjaganya harga bahan pangan, melemahnya daya beli ini disinyalir menjadi salah satu alasan rendahnya inflasi pada 2024. Tingkat daya beli yang melemah ini juga menjadi faktor rendahnya angka inflasi Indonesia di 2024. Hal ini diindikasikan dengan angka Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang dirilis Bank Indonesia, di mana rata-rata IKK Januari hingga November 2024 yaitu sebesar 124,2.
Nah, angka ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 124,4. Hal ini menunjukkan adanya penurunan keyakinan atau optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Indikator lain yang juga menjadi sinyal waspada yang perlu diperhatikan pemerintah terkait daya beli melemah yang terjadi di masyarakat adalah deflasi yang terjadi selama 5 bulan beruntun. Indonesia mencatat deflasi selama 5 bulan beruntun pada Mei hingga September 2024. Dan tentunya ini menjadi sebuah kondisi yang belum pernah dialami Indonesia sejak 1999. Panjangnya deflasi bahkan melebihi pada periode awal pandemi 2020 atau saat itu selama 3 bulan beruntun. Faktor selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus mengalami lonjakan dari bulan ke bulan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena PHK selama periode Januari sampai awal Desember 2024. Banyaknya PHK ini membuat pendapatan sebagian orang berkurang, bahkan hilang sama sekali. Dengan demikian, kemampuan untuk membeli barang semakin berkurang sehingga konsumsi semakin berkurang. Dengan permintaan yang turun, maka harga barang pun ikut turun. Kemudian, data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis S&P Global juga menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,6 pada November 2024. Angka ini kalau kita lihat sebetulnya sedikit lebih baik dibandingkan Oktober yaitu 49,2. Namun data ini juga menunjukkan bahwa PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 5 bulan beruntun, yaitu kalau kita lihat di sini Juli 2024, 49,3 karena indikatornya minimal 50 gitu ya. Kemudian Agustus 2024 48,9. Kemudian di September 2024 49,2 dan kemudian di Oktober 2024 tadi 49,2. Kontraksi 5 bulan beruntun ini semakin mempertegas fakta jika kondisi manufaktur Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Aktivitas manufaktur yang terkontraksi ini mengindikasikan bahwa new order atau pesanan baru juga tampak berada dalam teritori kontraksi. Turunnya pesanan ini menunjukkan adanya pelemahan konsumsi sehingga ikut menekan harga. Kemudian kita geser lagi. Nah, turunnya kelas menengah. Jumlah kelas menengah di Indonesia ini mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional, jumlah kelas menengah turun. Kita lihat di sini datanya, di tahun 2019 ada sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,49% dari total jumlah penduduk. Kemudian turun cukup drastis menjadi 48,27 juta orang pada tahun 2023 atau setara dengan 17,13%. Nah, penurunan sebesar sekitar 18,8% ini atau sekitar 9,06 juta jiwa ini memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan produk atau konsumsi. Kombinasi dari menurunnya kelas menengah dan masih tingginya aspiring middle class dan near poor inilah yang mengindikasikan adanya kemungkinan pelemahan konsumsi. Kalau daya beli kita melemah, otomatis konsumsi juga melemah. Nah, tentu saja meskipun inflasi rendah di Desember 2024 bisa dianggap sebagai pencapaian dalam menjaga kestabilan harga, namun hal ini tentu menjadi lampu kuning bahwa inflasi yang terlalu rendah juga bisa menandakan adanya masalah yang lebih serius dalam perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bisa menunjukkan beberapa hal yang mungkin kurang ideal untuk perekonomian jangka panjang. Padahal target kita dalam beberapa tahun ke depan ingin mencapai pertumbuhan hingga 8%.